Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, baik dan sehat selalu. Hanya sedikit flu saja, jadi hidungku sedikit merah kalian lihat, tapi nggak mengapa karena firman Tuhan itu bisa menyembuhkan tubuh dan jiwa kita. Dan pastinya kita akan bersuka cita dengan membaca firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Di hari sabatmu yang suci ini, pagi ini, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing, supaya kami turut kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak untuk dekat kehadiran-Mu, menerima berkat-Mu, berkat hari Sabat. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hari ini kita akan lanjut lagi untuk part yang ke-100, tapi sebelumnya kalian nonton video yang lalu, kalian akan tahu ayatnya yang di video part 99 tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi dari Matius 24-25 itu kita bahas sekarang adalah khotbah akhir zaman. Akhir zaman itu kesudahan atau sudah mau kiamat. Bagaimana detik-detiknya? Nah, disinilah firman Tuhan ini. Jadi untuk hari ini aku akan langsung baca karena dia di 2 kitab. Sedikit panjang tapi nggak mengapa. Karena tidak usah banyak mengartikan juga. Karena di sini udah benar-benar jelas sekali firman Tuhan. Jadi nggak perlu kita panjang-panjang terangkan. Ayatnya Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi ayat di sini udah jelas-jelas sekali perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kalau kalian mengikuti video dari yang awal-awal itu semuanya pasti nyambung. Yang ku kehendaki, kata Tuhan, bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Kemudian kalau kalian lagi membaca, kehendak Tuhan itu adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Jadi setiap kita manusia ini, kita setia hanya kepada Dia. Makanya hukum Taurat dia bilang, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah atau Allah lain di hadapanku, jangan menyembah kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Firman Tuhan mengatakan dari awal, dia sudah katakan jangan ada ilah atau Allah lain. Bagaimana kita bisa menyembah dengan dua Tuhan? Pastinya yang satu disayangi, yang satu tidak. Makanya sudah Tuhan katakan, setialah, jangan melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Dan satu hal, Tuhan sudah mengatakan, di luar aku, kamu melawan aku, menentang aku. Makanya setiap kita yang kita katakan kita bilang anak Tuhan, tapi perlakuan kita enggak, itu berarti kita salah alamat. Jangan kita bilang anak Tuhan, tapi perlakuan kita anak setan. Tuhan sangat sedih di situ. Jadi hendaklah kita sadar sekarang, bertobat, dan meninggalkan hal-hal yang udah pernah terjadi. Contohnya aku juga bukan manusia suci, tetapi setiap aku membaca firman Tuhan ini, aku diingatkan dengan dosa-dosaku yang lalu. Kemudian aku berkata, jangan buat lagi, Uli. Seperti itu. Jadi kalau ada juga hal-hal yang memalukan, sensitif, suka marah-marah itu. Marah-marah kan gak bagus ya. Tapi aku tuh kan marah-marah. Bukan marah-marah yang temperamen seperti orang. Tetapi marahnya seperti aku bilang ke dalam diriku. Lebih tepatnya seperti kayak
komplain, mengutuki, atau mungkin kayak seperti, ya itu tadi, bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel kan bersungut-sungut. Udah dikasih ini, kurang. Dikasih itu, kurang. Jadi kayak nggak bersyukur karena Tuhan udah menyertai, udah kasih ini itu, tapi kurang. Nah itu nggak baik. Itu bukan anak Tuhan namanya. Kalau bersungut-sungut, kita diajarkan sebagai anak Tuhan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu kemauannya Tuhan bagi anak-anaknya. Karena Tuhan kasih apa aja sebenarnya gampang kok sama dia. Orang dia maha, tetapi kitanya ini sudah timingnya tepat nggak? Kita udah siap nggak? Jangan dikasih, habis itu kita nolak. Ya banyak sekarang aku dibukakan, artinya Tuhan udah kasih sesuatu sama aku kadang-kadang. Tetapi akunya belum siap. Hanya ibaratnya mengatakan aku pengen ini, tapi pas Tuhan udah mau kasih gitu, udah ada kesempatan itu, nggak usah lah, capek lah, nantilah, ribet lah. Akhirnya ya nggak jadi kan, seperti itu ya. Jadi firman Tuhan juga katakan, kalau misalnya kita ingat waktu ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta sama 1 talenta itu, yang satu itu kan ditanam sama dia. Makanya waktu tuannya datang, dia bilang, mana yang talenta yang ku kasih itu? Malah dia bilang apa? Di dalam tanah aku kubur, aku tanam. Makanya Tuhan bilang, kembalikanlah 1 talenta itu, kau adalah hambaku yang jahat, kata Tuhan. Biarlah kau berada di tempat yang gelap, di mana di sana ada gertakan gigi. Ya, sama seperti di ayat terakhir ini katanya, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi bagi hamba-hamba yang tidak setia, bagi hamba-hamba yang udah dikasih, nggak bersyukur itu, ya disitulah. Jadi kita hendaknya harus menjadi hamba yang setia. Ada nggak ada Tuhan? Ya, Tuhan nggak lihat, tapi kan maksudnya nggak lihat secara langsung di depan kita, tapi dia dari atas kan dia melihat kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat sama orang, dia lihat kok. Makanya dibilang Tuhan, firman yang mengatakan, apa yang engkau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi ini terikat di sorga. Jadi segala sesuatu apapun yang kita perbuat di dunia ini, itu sudah kita perbuat juga di sana, di sorga. Makanya kalau kita memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, baik secara materi, ilmu, ya informasi apapun lah, jasa, itu Tuhan catat. Malaikat Tuhan mencatatnya dan Tuhan memperhitungkannya. Jadi Tuhan itu nggak perlu diajari dia. Makanya di sini dikatakan kita jangan seperti hamba yang tidak baik, yang munafik itu. Kalau dilihat orang kita lakukan, nggak dilihat ya nggak diperbuat, seperti itu. Jadi sangat tidak mencerminkan anak Tuhan. Kita lanjutkan ke Lukas lagi ya, yang di ayatnya Lukas. Di bawah judulnya ini sebenarnya Lukas 12 ayat 41 sampai 48, tapi aku baca selalu dari atasnya karena biar kita berurut terus kita tahu ceritanya, jadi lebih klop, dia lebih pas. Ayatnya Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat
dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia lalu mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi di sini udah jelas banget ya. Hamba itu seperti kita. Jadi kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali menjemput kita. Pada saat Tuhan Yesus kita melihat kita setia melakukan kehendaknya, bukan hanya membaca seperti tadi ya. Di sini dikatakan udah jelas tadi, hamba yang tahu keinginan tuannya tapi nggak melakukan kena pukulan banyak. Jadi kalau kita seperti aku bilang tadi yang membaca firman Tuhan, melihat, mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, kena pukul lah kita banyak ibaratnya. Tetapi kepada hamba katanya yang dia nggak tahu maksud Tuhan, mungkin dia kurang membaca firman Tuhan, tapi dia melakukan, artinya begini, dia tahu kalau nanti kalau nggak kerjain ini pasti Tuhan marah. Dalam artian dia perkiraannya aja seperti manusia yang biasa, seperti kayak orang di sini kan, orang Eropa rata-rata mereka nggak tahu Tuhan, nggak punya Tuhan lah dibilang. Kalau kita tanya tentang ke gereja, enggak lah, kami kerja, kami makan. Tetapi kalau ada orang yang minta pertolongan dan sebagainya, dalam artian kita udah ingat ya di video yang lalu aku udah kasih tunjuk bagaimana sosial mereka ini sangat-sangat besar sekali. Apalagi pada saat pengungsi-pengungsi yang dari Timur Tengah sana datang ke sini, mereka welcome. Dan itu uangnya bukan dari uang pengungsi, uang itu dari uang pajak yang didapatkan dari negara sini. Dan mereka berbagi kepada orang-orang yang selama ini kan di negaranya sana, cuman datang minta suaka terus dibiayai sama negara sini. Memang gak semuanya yang pasti setuju, tetapi rata-rata pemerintah di sini langsung welcome, artinya membantu mereka. Kalau gak dikasih biaya tempat tinggal, mana mungkin mereka di sini sejahtera. Tapi pada faktanya mereka di sini sejahtera. Dan rata-rata teman-teman kursusku waktu itu adalah vluchtelingen, yang kita bilang itu bahasa Belanda, kita bilang itu pengungsi, dan mereka dikasih pinjam dari Keminteh bahkan. Jadi kalau nanti udah kerja boleh dikembalikan lagi. Tetapi pada saat sekarang mereka belum kerja pun, mereka itu dikasih seperti kayak support gajinya lah, bukan gaji. Dia dikasih uang bulanan setiap bulan karena mereka itu kan nggak punya pekerjaan dan baru di sini. Dia itu disupport sama pemerintah, baik dari kesehatannya, rumahnya, makanannya, anak-anaknya juga dirawat di sini. Jadi seperti itulah hamba yang mungkin nggak kenal Tuhan, nggak tahu dia Tuhan itu, kehendaknya Tuhan dia nggak tahu, tapi dia sebagai manusia dia lakukan itu. Makanya katanya dia mendapat pukulan yang sedikit. Tetapi bagi kita yang kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita punya agama, kita bilang kita tahu Tuhan ajarannya begini, kita bisa menerangkan ini itu, ya jago berdebat dan sebagainya, pokoknya bisa semua kita kalahkan dalam hal-hal untuk pengetahuan. Tapi pada saat perbuatan kita nggak sama, itu kita kena pukulan loh. Dan pukulannya banyak katanya di sini. Banyak ya, dia kena pukulan banyak ya. Tapi di sini Tuhan juga udah mengingatkan tadi ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi kalau bagi kita yang kita bilang kita Kristen, kita anak Tuhan, kita tetap setia membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat firman Tuhan, kita lakukan, jangan dihilangkan melakukannya itu, harus melakukan. Jadi yang utama itu melakukan. Di sini bukan bicara tentang tahu nggak tahu firman Tuhan, bukan bicara tentang menguasai firman Tuhan, tapi melakukan. Karena Tuhan sudah bilang, yang hamba nggak tahu kehendak Tuhan aja, tapi dia melakukan, dia kena pukulan sedikit. Artinya masih lebih baik yang melakukan itu daripada yang tahu aja firman Tuhan tapi nggak melakukan. Dan satu hal di sini ya, di ayat terakhir ya, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Yang seperti tadi yang aku terangkan ya. Dia mungkin gak ngerti firman Tuhan, tetapi secara jiwanya, secara kemanusiaannya dia membantu orang. Dia gak ada melakukan hal yang jahat. Kemudian di sini setiap orang yang kepadanya banyak diberi,
daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi setiap apapun yang kita terima dari Tuhan berkat-berkatnya, bukan hanya kita lihat kayaknya enak kali ya si A begini, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini. Di sini udah dikatakan, daripadanya akan banyak dituntut. Bahkan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lebih banyak lagi nanti dituntut. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih ke kita, itu nanti dipertanyakannya ketika nanti masa penghakiman itu. Kamu buat apa aja, Uli? Aku kan udah kasih kamu ini, itu, dan lain-lain. Kamu bikin apa di sini? Sama seperti hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu. Yang 5 talenta itu kan dia lipat gandakan lagi. Kemudian yang 2 juga. Cuman yang 1 itu dia seperti malah mengutuki Tuhan. Kok aku dikasih segini sih Tuhan? Seperti dia itu malah ngedumel, seperti komplain. Padahal dia kan juga udah dikasih 1. Bagaimana orang yang udah dikasih 1 tapi malah ditanam? Ya nggak akan ada lagi. Makanya dibilang Tuhan, kepada siapa yang udah dikasih tapi nggak melakukan, udah dikasih modal tapi nggak dilakukan. Bahkan Tuhan bilang apa? Diambil semuanya dan dia akan dibuang ke dalam kegelapan di mana ratap dan gertakan gigi. Itu ibaratnya neraka lah simboliknya itu. Di tempat yang gelap, gertakan gigi, penderitaan, nah itu neraka. Jadi bagi kita di sini diingatkan, siapa yang diberikan Tuhan lebih banyak, hendaklah juga kita ingat untuk memberikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak memberikan, ya firman Tuhan sudah katakan, nanti pada akhir penghakiman dia akan tuntut lebih banyak. Kata Tuhan, kamu ngerjain apa di sini? Udah ngerjain apa aja? Jadi jangan kita udah dikasih Tuhan ini itu, tapi sedikit pun kita nggak melakukannya, Tuhan tidak suka. Jadi kalau mau suka Tuhan, mau senang hatinya Tuhan, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bagi diri kita, bagi orang lain, kita udah diberkati Tuhan, jadi kita juga jadi berkat buat orang lain. Dalam sekecil apapun lakukan saja, gak harus besar. Karena dari kecil dulu kita latihan, dan akan kita bisa meresponi firman Tuhan itu dengan baik. Jadi kita bisa lakukan. Kadang-kadang kita susah melakukan yang hal besar itu. Tetapi dari mulai hal-hal yang kecil itu, kita lakukan step demi step, maka akan terjadi juga dampak yang lebih besar. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa pada hari Sabatmu. Kembali lagi firman-Mu Bapa menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa atas peringatan, pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu hidup Bapa, seperti kami saat ini merasakan bahwasanya kami sehat, sembuh Bapa, tubuh dan jiwa kami. Bapa, hari Sabat ini Engkau berkati kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami selalu layak dekat kehadiran-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami menerima berkat hari Sabat pada hari ini. Bapa di sorga, anak-Mu di sini berdoa buat orang-orang di luar sana yang menonton video ini. Dalam pergumulan apapun mereka, mencari pekerjaan, keuangan masalahnya, atau masalah kesehatan, atau masalah keluarga dan lain-lain. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam hal-hal mereka Bapa. Mampukan mereka menyelesaikan semuanya Bapa. Hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan di bumi dan di sorga. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.